Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kami dari kelompok A09 akan mendemonstrasikan praktikum TKA untuk modul 1 yaitu tentang Docker. Di sini saya akan mulai dari soal pertama. Jadi saya sendiri sini Arya Bisma Putra Rahman akan mengerjakan mendemonstrasikan soal nomor 1. Jadi untuk yang soal nomor 1 intinya itu kita disuruh untuk melakukan inisialisasi sistem nerve menggunakan Docker container di mana kita akan membuat dua versi web server Eva lalu menjalankannya secara bersamaan dan membuktikan fitur Docker Volume. Nah, di sini saya akan mulai aja. Nah, di sini karena saya sendiri itu menggunakan WSL2 dengan Kali Linux, bukan Docker Desktop, maka di sini kita ya saya harus menjalankan Docker Engine secara manual. Jadi maka di sini saya jalankan dulu Docker Engine-nya secara manual. Jadi saya pergi ke root dulu, sudo su. Nah, baru di sini saya menjalankan Docker Daemon. Ya, saya menjalankan Docker Daemon di background. Docker. Nah, ini Docker ini berarti masih ada yang jalan di sini. Jadi kita kill dulu daemon yang jalan di sini pakai kill 32. Nah, kita jalanin lagi Dockernya di sini. Dan ya eh di sini kita bisa lihat API listen on ini. Jadi ini artinya Docker engine-nya udah jalan. Dan kita bisa mulai ke soal yang pertama. Oke, jadi untuk soal yang pertama, kita nih cuman, oke, di soal pertama kita ini cuma disuruh untuk menyiapkan struktur proyeknya. Jadi kita di sini suruh buat folder bernama Eval Project dengan strukturnya bisa kita lihat di sini. Jadi di sini ada Eval Project dengan subproject itu ada dua, yaitu V1 dan V2, di mana masing-masingnya itu diisi Docker file sama index.html. Nah, saya untuk yang nomor 1 ini akan membuat eh, folder sama subfolder terlebih dahulu. Jadi Eva Project sama subfoldernya itu V1 sama V2 terlebih dahulu. Karena nanti buat Docker file sama index.html-nya itu nanti akan saya isi langsung sekaligus ngebuat filenya langsung di bagian nomor 2 untuk yang HTML dan nomor 3 untuk yang nomor 3 dan 4 untuk yang Docker file. Maka di sini untuk yang nomor 1 saya akan mulai dari membuat struktur proyeknya yaitu folder induknya itu Eva Project dengan subfoldernya itu V1 dan V2 menggunakan mkdir atau make directory. Di sini saya akan mulai aja dari ngebuat struktur proyeknya. Hmm. Ya, kita bisa ls dulu untuk mastiin udah kebuat atau enggak. Ya udah. Terus selanjutnya untuk soal yang kedua. Jadi untuk soal yang kedua ini kita disuruh untuk mengisi masing-masing folder V1 dan V2 itu dengan index.html yang masing-masing isinya tuh berbeda. Dimana untuk yang V1 isinya seperti ini. Jadi Asuka Langling Soryu dengan like wake. Terus untuk yang V2 isinya tuh seperti ini. Yaitu Asuka Langley Soryu dengan full system. Nah, jadi perbedaannya di sini tuh cuman di versionnya. Jadi untuk yang V1 itu versionnya itu V1 lightweight, sedangkan V2 itu versionnya itu V2 full system. Nah, di sini Pak untuk ngebuat index.html-nya sekaligus ngisinya saya pakai cat yang udah saya siapin di sini. Jadi tinggal di copy aja untuk yang V1 terlebih dahulu. Lanjut ke V2. Oke, udah. Setelah saya isi, nah di sini kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kita disuruh untuk membuat Docker file untuk V1 dengan base image-nya itu Nginx latest atau yang terbaru. Terus kita suruh untuk menyalin index.html salin index.html tadi yang ini berarti ke directory default Nginx-nya yang ada di dalam kontainer dengan expose portnya itu di 80. Ya, udah, ini kita langsung aja pakai komandannya itu seperti ini. Oke, jadi untuk yang nomor nomor 3 ini, saya gunain dua dua apa ya? Saya bilang dua komen, jadi ini sama ini. Jadi untuk yang komen yang pertama yang ini,
ini tuh untuk ngeset agar si Engine X-nya itu konfigurasi Engine X-nya itu berjalan di port 8080. Nah, ini saya jalanin dulu. Terus baru kita masuk ke inti soalnya yaitu ada di bagian ini. Ini untuk soal nomor 3. Jadi intinya di sini tadi katanya kan untuk base image-nya itu kita pakai Engine X latest di sini, Engine X latest. Terus kita disuruh untuk mengcopy index.html tadi ke host index.html ke host directory default Engine X-nya yang ada di dalam kontainernya. Terus kita juga disuruh untuk menghapus konfigurasi. Jadi di sini run rm. Jadi menghapus konfigurasi default Engine X-nya yang listen di port 80. Setelah itu baru di sini saya melakukan menyalin konfigurasi custom yang saya buat tadi yang di 8080 ini ke ya yang di 8080 ini ke sini. Jadi yang awalnya itu 80, yang awalnya itu 80, jadi ke 8080. Nah, untuk expose portnya sendiri sesuai dengan soal itu di 80. Oke, ini saya jalanin dulu. Oke, udah. Oke, ini udah untuk soal yang nomor 3. Lanjut ke soal nomor 2. Ini kita disuruh buat Docker file buat yang V2. Dimana base image-nya itu berbeda di sini yaitu menggunakan Ubuntu latest. Lalu untuk perintahnya sendiri itu kita disuruh install. Di sini saya suruh untuk menginstalasi Nginx secara manual. Gunain perintahnya itu run. Terus setelah Nginx terinstall kita suruh salin index HTML seperti tadi ke directory web Nginx-nya. Terus definisikan portnya 80 sama seperti tadi. Terus kita disuruh untuk pastikan Nginx-nya berjalan di foreground saat kontainernya dijalankan. Oke, ini pakai untuk komennya tuh seperti ini. Nah, nah, sesuai dengan yang diminta soal, jadi di sini base image-nya itu Ubuntu latest atau yang terbaru. Terus untuk tadi kita kan disuruh untuk menjalankan Nginx-nya secara manual. Makanya di sini kita pakai run apt-get update dan apt-get install Nginx untuk menjalankan Nginx-nya secara manual untuk menginstal Nginx-nya secara manual. Nah, terus di sini kita disuruh juga nge-copy index.html-nya itu yang copy di index.html itu ke directory web Nginx-nya itu di Ubuntu. Terus yang terakhir juga Explore 80 itu kayak ya port yang diminta oleh soal. Terus di yang terakhir ini yang Nginx min J daemon off itu untuk memastikan jalannya Nginx itu di foreground saat kontainernya itu di start. Jadi itu gunanya itu untuk mencegah kontainernya itu langsung berhenti. Jadi ini tinggal dijalanin aja. Nah, terus kita masuk ke soal yang kelima. Jadi untuk soal yang kelima kita disuruh untuk nge-build kedua image-nya dengan format namanya tuh seperti berikut ini. Jadi Eva Web nomor kelompok V1 sama Eva Web nomor kelompok V2. Nah, di sini nomor kelompok saya itu di A09. Makanya di sini untuk untuk nge-build kedua image-nya itu berarti format nama saya itu berarti jadinya Eva Web 0 A09 V1 dan Eva Web A09 V2. Jadi di sini saya langsung build aja pakai Docker build di sini. Ya, ya. Ini saya jalanin dulu yang V1 dulu. Oke, berhasil rebuild. Ayo kita jalanin yang V2. Oh ya. Oh, nih. Untuk mobilnya di sini yang V1 sama V2 ini agak beda. Yang V2 ini saya pakai that workhorse. Kenapa? Karena agar kontainer build-nya itu bisa diakses internet untuk menginstal si Nginx tadi yang kita install secara manual. Oke, udah berhasil untuk build-nya. Terus kita pastiin si image-nya itu udah benar-benar ke build. Yaitu pakai ini. Di sini pakai Docker image. Dan kita ambil si Eva Web A09-nya. Nah, di sini kita bisa lihat Eva Web 09 image-nya itu udah kebuat. Yaitu untuk versi 1 dan versi 2-nya. Versi 1 dan versi 2-nya. Terus lanjut untuk soal yang keenam, kita disuruh untuk menjalankan kedua kontainer secara bersamaan dalam metode detach dengan ketentuannya sebagai berikut, di mana
kontainer dari V1 itu bernama Eva kontainer nomor kelompok V1, sedangkan V2 itu namanya itu Eva kontainer nomor kelompok V2. Berarti tinggal ganti nomor kelompoknya jadi A09. Jadi di sini saya langsung aja cara jalannya itu pakai ini. Oke, jadi sini saya jelasin dulu. Oke, mungkin yang Docker yang awal ini penjelasannya udah jelas ya dari yang untuk yang network host dari yang tadi dari soal sebelumnya. Sedangkan untuk yang Docker yang run untuk yang V2-nya ini dari sini untuk Docker yang V2-nya ini saya pakai yang beda itu ada di sini di Basecamp. Jadi kenapa saya yang Basecamp ini kayak untuk ngejalanin perintah bash yang ada di dalam sini. Jadi inti yang isinya tuh yang jadi pentingnya tuh yang isinya nih. Jadi untuk yang isi yang pertama yang setmin i ini, yang setmin itu untuk edit file secara langsung. Terus di sini ada perintah ini. As listen ini sampai yang default server ini itu intinya kayak ganti semua listen 80 default server itu menjadi listen 8081 default server. Kenapa? Karena tadi untuk yang V2 sendiri itu kita harus gunain yang 8081 kan. Terus sama juga yang ini, yang as listen sampai yang default server J ini untuk eh, mengganti juga konfigurasi IPv6-nya dari port 80 ke 8081. Terus yang terakhir yang etc Nginx ini sampai yang default ini itu kayak file konfigurasi Nginx yang akan diubah. Terus yang terakhir ini Nginx min daemon off sama seperti yang nomor sebelumnya. Jadi ini untuk memastikan Nginx-nya tuh jalannya tuh di foreground. Setelah set yang kita lakukan ini berhasil. Kita langsung jalanin aja. Oke, udah berhasil. Sekarang kita tinggal cek dulu pakai Docker PS apakah apakah kontainernya itu sudah berjalan. Oke, kita bisa lihat di sini kedua kontainernya udah berjalan. Kita bisa lihat statusnya itu up. Oke, lanjut untuk ke soal yang nomor 7. Nah, kita disuruh untuk yang nomor 7 kita disuruh untuk ngebuka ngeaksesnya itu dari browser. Jadi menggunakan localhost 8080 sama localhost 8081. Ini kita coba aja langsung. Untuk yang V1 yaitu 8080. Ya, ya di sini berhasil yaitu V1-nya itu lightweight. Kalau kita sini coba buka yang 8081 dan ini berhasil juga. Ini kita bisa lihat versionnya V2 full system. Nah, terus di sini kita untuk yang soal nomor 8 selanjutnya kita disuruh untuk membuktikan Docker volume. Ini untuk penerapan fitur Docker volume-nya tadi. Jadi di sini Docker volume-nya itu bakal kita terapin ke salah satunya aja yaitu di V1 di mana pertama kita disuruh untuk hatiin sama hapus kontainer V1-nya dulu. Oke, di sini saya coba untuk hentiin dan hapus kontainer V1-nya itu menggunakan stop sama RM. Sini. Oke. Oke, udah. Terus kita cek apakah udah kehapus. Oke, udah kehapus. Kita bisa lihat di sini cuman tersisa yang V2. Nah, setelah itu kita disuruh ngebuat ulang. Nanti nih. Oh ya, nah di sini kita berarti disuruh untuk menjalankan ulang kontainernya itu dengan menghubungkan folder Eva Project V1 di host ke directory web server Nginx dalam kontainer. Lalu kita disuruh untuk port mapping dan mode detachnya itu tetap seperti yang tadi. Terus untuk kontainer V2-nya itu dibiarkan tetap berjalan. Jadi V2-nya itu nggak harus di stop. Jadi yang di sini yang kita ubah hanya V1-nya doang. Oke. Nah, di sini untuk oke, jadi di sini untuk komennya seperti ini. Eh. Oke, jadi saya jelasin dulu. Jadi sini untuk namanya seperti yang awal yaitu name Eva Container A09V1. Terus network host-nya penjelasannya sama seperti yang tadi, seperti soal sebelumnya. Terus yang ini untuk, nah ini yang bedanya yaitu di min-v ini. Jadi min-v ini itu jadi kayak mount volume. Jadi kayak kita menghubungkan folder hostnya ke folder container. Di mana folder hostnya itu sih yang ini yang PWD Eva Project V1. Sedangkan yang kontainernya itu sih USR Share Nginx HTML.
Terus baru yang terakhir kita eh, menuliskan image yang akan kita gunakan. Jadi untuk image yang digunakan sendiri yaitu Eva Web A09V1. Ini langsung jalanin aja. Oke. Terus kita pastiin lagi gunain Docker PS. Ya, di sini V1-nya udah ada lagi. Oke. Oh ya, ini kan katanya kontainer V2-nya tetap berjalan ya. Ini bisa kita lihat juga. Ini V2-nya dari tadi berjalan. Jadi bisa kita lihat dari waktunya sendiri. Itu ada di 3 menit. Terus untuk soal selanjutnya, untuk membuktikan volumenya bekerja, ubah isi file index.html pada folder V1 dengan status unit 02 launch successful di HTML-nya berarti kan. Terus kita langsung refresh si 8080. Jadi kita nggak perlu rebuild ulang, tapi yang ada di browsernya itu langsung keubah. Oke, jadi kita di sini tinggal ngubah HTML aja pakai komen seperti ini. Jadi tinggal ubah HTML-nya. Oke, udah. Nah, sekarang tinggal kita reload aja yang 8080. Dan ya ini udah berhasil berubah. Ya statusnya jadi unit 02 launch successful. Nah, ini menandakan bahwa kita berhasil merubahnya langsung tanpa rebuild image. Jadi yang di browser langsung berubah. Lanjut untuk soal yang terakhir, itu kita disuruh untuk masuk ke dalam kontainer V2 menggunakan perintah exec. Nah, oke mungkin satu-satu ya. Jadi di sini kita masuk dulu aja ke V2 menggunakan perintah exec. Jadi pakai ini docker exec ke kontainer V2-nya. Oke, kita udah masuk ke kontainer V2-nya. Terus lanjut kita disuruh untuk menampilkan isi file index.html. Ya udah, ini tinggal pakai cat aja untuk menampilkan isi index.html. Oke. Nah, ini udah tampil untuk V2 sesuai yang tadi yang awal yaitu V2 full system. Terus kita disuruh yang terakhir itu memverifikasi bahwa Nginx-nya itu terinstall dengan benar menggunakan perintah nginx minv. Ya udah ini tinggal ya udah engine nginx minv. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini ada versinya yaitu 1.24.0 Ubuntu. Yang ini menandakan bahwa Nginx udah terinstall di dalam kontainer V2 sendiri. Dan ya, mungkin itu saja untuk yang soal nomor satu mengenai instalasi sistem NARF. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin aku Reza NRP 502724 dari kelompok TKA A09. Di sini aku mau demoin terkait soal nomor 2. Jadi aku ngerjain soal nomor 2 ya. Intinya dari ini semua itu untuk start dockernya itu jadinya kayak nih dockeran garis IT, terus ini untuk nama database-nya, ini untuk hostname-nya, ini tuh minv itu untuk mounting file ke ini ke mana, ke directory ini, ke var data terus database. Terus ini ada CPU dan memori itu untuk limit penggunaan CPU dan memori. Udah sih itu untuk itunya. Mungkin langsung aja ngecek ke mana ya, nomor 2. Ini udah pakai Debian 10. Nih ini untuk isi file dari docker filenya. Ya ini udah Debian 10. Terus database Shinji udah, install MariaDB udah. Habis itu apalagi ya, apa ya, di soal nomor 4 oh ya, provisioning script udah. Ini udah pakai run semua. Habis itu udah semua sih, aman untuk itunya. Nah ini udah di ini ya, di kontainernya. Mungkin langsung ke database-nya aja ya. Um, ya aku lupa komennya. Oh ini, sorry.
di sini buat ininya, untuk database aman. Habis itu buat apa ya, oh ini apa, sinkron file gitu lah pokoknya. Kalau di sini kan kosong ya, coba kita bikin directory test gitu. Nah ini udah kesinkron di sini pokoknya. Nah dia udah kesinkron di sini. Kalau ini dihapus manual, dia juga bakal hilang gitu. Jadi udah sinkron. Habis itu terakhir buat tadi buat limitation kayak memori dan CPU, itu juga udah, karena tadi udah di ini ya, di komen dokerannya ya. Berarti dia juga udah di sini. Mana ya? Mana ya? Aduh, bentar sebentar. Nah ini memorinya dia pakai sekitar 2000 sekian megabyte, terus nano CPU-nya itu dia pakai 2 core apa 2 GHz ya. Ntar aku lupa deh. Coba lihat ininya ya. Limitationnya ya. 2 core apa 2 GHz ya. Oh 2 CPU, alokasi 2 CPU pokoknya gitu. Ya ini ya. Udah sesuai dengan brief yang di soal. Terus apa lagi ya, MariaDB udah, ini udah, sinkron udah, database Sinci udah. Saya rasa cukup sih untuk demo modul 1 TKA. Terima kasih. Baik, halo Mas atau Mbak yang menonton video ini dan saya Evan Kristan Nenggolan dari kelompok A09 mewakilkan untuk menjawab dari soal nomor 3. Dan di sini langsung saja, yang pertama-tama kita harus membuat project dengan struktur seperti ini. Oke, kita pertama-tama bisa ke VS Code. Nah, ini kan saya sudah pernah buat. Kita bikin aja jadi satu lagi folder biar baru. Sebentar. Modul satu demo. Oke, kita dimana disuruh kita untuk membuat struktur folder seperti ini. Oke, siap. Docker file. Ini untuk scriptnya nanti. Baru yang kedua itu adalah app index.html. Oke, app the index.html. Lalu yang terakhir itu adalah logs. Harusnya logs. Oh, iya benar. Oke. Nah, dan di sini kita disuruh untuk membuat tampilan halaman sederhana berisi status Evangelion seperti berikut. Oke, langsung saja pakai shortcutnya HTML. Bikinlah ini. Detailnya adalah Evangelion demo. Dan di sini saya pakai H1 untuk nampilin Evangelion status system. Oke, sama untuk ini kita pakai P aja lah biar pas. Unit 01 ready for launch. Oke, hari ini agar aplikasi tersebut dijalankan sebagai kontainer, Shinji perlu membuat sebuah Docker file. Nah, ini Docker filenya itu adalah untuk membuat script untuk membuat suatu image. Nah, caranya itu kita pertama-tama bisa, karena di sini diminta pakai versi engine Excel latest, kita ngambil dari Docker. Nah, library Docker. Jadi kita pakai latest. Baru kita salin file index.html. Oke, nyalin. Ini kita copy dari pad kita. Sebentar langsung saya copy ini. Jadi dari ini kan langsung bisa dari app index.html langsung ke samain sama Nginx-nya. Nah, ini ini di mana bedanya itu? Ini bedanya adalah ini versi host dan ini versi yang nanti jadi image-nya nanti. Karena kalau kita buat image itu ntar bakal terletak dan terhubung ke
kontainer dan juga image yang berada di Linux. Nah, dan terakhir adalah kita melakukan port mapping, yaitu bukan, belum port mapping, kita hanya mendefinisikan portnya terlebih dahulu. Port mapping nanti akan diselesaikan di soal-soal berikutnya. Oke, sebentar, harusnya sudah benar, kita cek dulu. Oh, expose, salah, expose. Expose itu membuat portnya. Oke, nah setelah ini kita bisa membuat Docker image dengan format nama. Oke, kita buat Docker image. Nah, cara buat Docker image itu adalah menggunakan Docker build dulu. Sebentar, saya cari dulu. Nah, Docker build, karena ini latihan, jadi kita bikin version 2 aja. Nah, jadi kita nge-build image dengan nama seperti di soal. Oke, sebentar. Saya salah, salah masuk. Dulu satu, baru satu demo. Nah, baru kita bisa, yes, harusnya bisa. Wait, oh, berarti saya lupa mengaktifkan Docker saya. Mohon maaf, Mas Mbak. Oke, sebentar, kita tunggu dulu Dockernya aktif. Oke, sebentar lagi starting. Nah, jadi ini kita emang harus buka dulu karena kita pakai Docker desktop. Nah, kalau udah running, ini seharusnya sudah berhasil. Oke, nah setelah itu kalau kita sudah berhasil, kita bisa ngecek kepastiannya. Harusnya diminta di soal nomor 5. Wait. Oke, sebelum kita ngecek, ngehubungin ke Docker volume ya, karena dia tuh butuh connect dari Windows yaitu host saya ke Linux, itu kita bisa cek dulu Docker yes. Wait, Docker image ls. Oke, sudah ada. Dan kita bisa ngelakuin Power BI Gaming, oke. Oh, ini kita bakal ngeran. Jadi kita ngebuat kontainer. Jadi itu sebenarnya kalau run itu dia gabungan dua komen. Dia tuh nge-start dan juga nge-build. Jadi dia langsung gabung jadi satu. Nah, jadi rumusnya itu kita bisa pakai ini. Kita pakai yang, nah ini. Cuman kan kita ganti karena kita tadi pakai version 2. Yes. Nah, kita di sini saya jelaskan dulu apa sih isi dari komen lainnya. Jadi, yang ini artinya detach, ya, artinya ntar bakal lepas dari terminal dan kita bisa leluasa menggunakan terminal lagi dan berjalan di latar belakang. Lalu ini untuk memberikan nama name dari kontainer sendiri, kita bikin ini harusnya aman karena kenapa ini aman karena walaupun saya sudah ada memiliki kontainer itu setiap kontainer itu bersifat kayak menutupi diri sendiri jadi mereka tuh berbeda sama kontainer lainnya jadi aman. Ini port mapping yang dimaksud. Jadi kita bisa ngecek di localhost yaitu dengan port 8080. Sedangkan port yang di image-nya itu adalah 80 ya sesuai kita tulis di Docker file-nya. Dan di sini artinya kita akan assign volume 1 ke volume 2 di mana volume 1 ini adalah eh, path dari kita sendiri yaitu pre-working directory si host yaitu saya di HTML user saya makanya ada seperti drive ini. Dan kalau ini ada berada di Linux-nya. Oke, kita bisa langsung harusnya aman. Oke, sudah berjalan. Harusnya kita bisa cek Docker PS. Yap, sudah berjalan. Dan setelah itu, oke, oke, farlognya, oke. Nah, jadi dengan kita melakukan hubungan atau menghubungkan antara volume 1 dan volume 2 tadi, seperti yang di kode ini, nah kita bisa di si Docker itu sendiri akan memunculkan sebuah folder logs di mana memunculkan access log dan error log yang kita bisa cek secara real time. Tapi ini paling masih ada error lognya, kalau access lognya masih belum ada. Ini hapus dulu, sih. Oke, lanjut. Kita masuk ke soal nomor 6. Nah, kita harus ngecek si portnya ini apakah sudah berhasil, benar-benar berhasil.
Dan cara ngeceknya mudah saja, HTTP localhost. Oke, sudah berhasil. Dan untuk memastikan lagi di soal nomor 7. Nah, ini dia harus mengubah isi filenya menjadi unit 01 launch. Oke. Nah, ini dia bakal langsung otomatis rebuild tanpa melakukan rebuild image. Kayak hampir sama dengan live server lah. Cuman dia eh, versi Docker gitu. Bikin versi hubungan antara path volume 1 ke volume 2. Nah, makanya ini bakal berhubungan ke backend. Kita ubah. Nah, ini yang belum berubah tapi kalau kita tekan refresh, nah berhasil. Jago. Oke, langsung. Dari sini kita akan disuruh untuk si Shinji ini masuk ke dalam kontainer yang sedang berjalan dan menampilkan isi directory. Oke, kita masuk dulu berarti. Karena bisa berjalan, kita bisa, saya lupa docker exec apa ya. Docker exec, wait. Docker. Oke, kita bisa masuk ke sini dulu. Ini harusnya namanya sama, Docker IT Eva Container, Docker IT Eva Container Alos merek apa? Hmm, se- kita harus masuk dulu. Oke, sebentar. Nah, ini kita bikin bin bash karena ini letak dari kontainer sendiri. Nah, ini kan udah masuk. Kita bisa ngecek apa sih diminta tadi lupa. Menampilkan si directory web server Nginx. Oke, kita bisa pakai eh as user Nginx harusnya ini sebentar. Hmm, wait, kita cek dulu. Karena saya lupa komennya. Sebentar. Nah, jadi ini kita bakal nge eh, nge-tabel isi web server Nginx-nya. Harusnya ada file index HTML dan kita bisa langsung masuk ke file index HTML-nya. Dan akan muncul seperti ini. Nah, jadi seperti tadi saya bilang ada hubungan volume 1 dan volume 2-nya. Lanjut. Oh iya, kita juga harus menambahkan log kontainernya secara runtime yaitu kita bisa pakai eh, harusnya docker logs winf eva container A09. Lupa lupa. Ini salah, kita harus keluar dulu baru kita bisa langsung ngecek lognya secara real time. Ya basic sintaksnya oke, jadi ini udah berhasil, jadi ini udah nge-track log logsnya si Docker. Baru kita bisa keluar, cukup. Dan nomor 9 kita harus menemukan daftar kontainer yang sedang berjalan. Oke, kita cek Docker PS. Dan seperti tadi yang saya sudah jalankan dan saya buat ulang yaitu kontainer version 2. Dan daftar image yang tersedia kita bisa cek Docker image ls. Di sini ada dua, di mana
Yang pertama itu adalah Eva Web yang kita buat, dan yang kedua itu adalah Nginx status yang tadi kita buat di Dockerfile. Sebentar. Lalu kita akan masuk ke statistik penggunaan resource container. Kita bisa cek statsnya. Docker stats. Ini statsnya, menggunakan resource-nya. Dia pakai 17,262 MIB atau MB harusnya ini. Oke, bisa keluar. Dan setelah seluruh pekerjaan selesai, ia diminta untuk menghentikan dan menghapus kontainernya. Oke, Docker stop Iva container 09. Oke, kita bisa ngecek Docker VS apakah masih ada yang berjalan. Tidak ada. Dan kita harus nge-remove kontainer serta image yang telah dibuat. Oke, Docker rm eva web eva container A09. Oke. Dan kalau udah ke remove, ini kita bisa cek Docker ps-a. Oke, kosong. Karena kalau ps-a ini dia bakal ngecek up Docker yang kita udah stopin, tapi dia masih akan memunculkan apabila kita belum remove. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah image yang dibuat. Docker rmi Iva web A09 version 2. Oke, jadi kalau kita cek Docker image ls, hasilnya kosong. Oke, sekian dari demo saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, Mas Mbak. Sekian, terima kasih.